permisi dulu ya, Mpok. Makasih atas semuanya. Tunggu, Rin. Kamu mau ke rumah mertuamu? Mungkin hanya singgah ke warungnya aja, Mpok. Sekalian silaturahmi sama ibu-ibu tetangga. Beneran ya, gak libatin aku? Mpok Leha tampak khawatir. Iya, Mpok, iya, jawabku melangkah menuju pintu. Meninggalkan rumah Mpok Leha, aku segera ke warung ibu mertua. Ponselku persiapkan merekam, tapi terlihat seperti hanya memegang ponsel. Masih ada beberapa ibu-ibu duduk ngerumpi seperti biasa. Tawa mereka terdengar dan aku pun makin semangat melangkah. Tapi setelah aku depan warung, mereka langsung terdiam menatapku. Wajah tak suka terlihat jelas dari mimik muka mereka. Assalamualaikum, Bu, ucapku dengan sangat ramah. Ingat juga kamu ke sini. Bukan menjawab salam. Ibu mertua menyambutku dengan pertanyaan sinis. Sementara ibu-ibu tetangga terlihat berbisik-bisik. Aku tahu mereka membahas tentang aku. Lirikan mata tak enak masih ku terima. Sabar, Rina, batinku mensugesti diri. Tentu ingatlah, Bu. Ibu kan masih ibu Mas Bayu, jawabku sesantai mungkin. Mantu tak bisa diharapkan dan bikin malu. Caci ibu tanpa ragu di depan orang banyak. Aku bikin malu apa, Bu? Salahku apa? Kini saatnya ku pancing. Hei Rina, apa kamu gak malu jadi pengedar? Jangan coba pengaruhi Stella memakai barang haram itu. Stella masih kuliah dan punya masa depan bagus. Masa sama adik ipar sendiri iri? Akhirnya fitnahan ini dibenarkan Mbak Yuyun. Baguslah agar aku tidak melibatkan Mpok Leha. Lagian sudah janji juga. Ku balikkan badan. Lantangnya ia menegurku seperti sangat geram sekali. Pasti pengaruh ibu mertua sangat kuat hingga ia seberani ini padaku. Sementara ibu-ibu yang lain tetap menatapku sinis. Mbak ngomong apa sih? Aku bukan pengedar. Siapa bilang? Kami semua tahu dan sudah lihat videonya. Hanya karena Bu Ida kami menahan agar tidak melapor. Video itu, oh aku tahu, itu video barang jualanku. Aku jual krim loh, Mpok. Lihat buktinya, kulit wajahku cerah kan. Kutunjuk pipiku. Iya sih, kok kamu makin cantik, jawab Mbak Yuyun gugup dan sudah mulai pelan. Ku balikkan badan, melihat ke ibu mertua lagi. Oh iya Bu, gimana kabar Stella? Ia nggak dipenjara kan? Inur jadi laporkan masalah kulit wajahnya yang dijakar Stella. Kamu bilang apa sih? Tuh kan, wajah ibu mertua tegang. Mungkin takut ketahuan ku bongkar kebohongannya. Ini lantaran karena menyinggungku. Apa? Penjara? Terdengar suara seorang ibu dari belakang menanggapi. Ya ini wanita gila, mengada-ngada Bu. Jangan percaya, sangga ibu mertua. Astaga, sepertinya sebutan wanita gila masih melekat untukku dari mulutnya. Kenapa sih bilang aku wanita gila? Salahku apa Bu? Apakah karena aku tak ingin bantu Stella belikan krim wajah? Itu kan salah Stella karena jakar wajah Mbak Inur. Dalam kasus ini Stella salah dan bisa dipenjara. Jadi karena dijakar Stella, bukan lantaran kamu Rin.
Aku alihkan pandangan ke Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, malam itu aku dan Mas Bayu datang melihat pergulatan mereka. Malah Mbak Inur ngancam Stella mau dipenjarakan. Aku mah gak ada jalan keluar. Masa aku harus beli krim wajah jualanku? Lah aku juga beli kok. Lagian Mas Jaka kan kakak Stella dan suami Mbak Inur. Masa masalah ini dibebankan sama aku dan Mas Bayu? Ibu-ibu tahu kan gimana kondisi suamiku? Untung aku sudah minum kopi hingga ada semangat bicara. Semalam ngetik cerbung hingga jam 2 malam. Jadi aku kurang tidur karena selesai sholat subuh harus masak untuk warung nasi. Jadi bukan lantaran ketahuan kamu nyuri dan setelah membelamu karena kasihan ke Bayu. Iya Rin, kasihan Bu Ida cari pinjaman buat ganti uang Inur demi kamu. Astaga, astaga. Ini sangat keterlaluan. Fitnah oleh ibu mertua dan ipar-iparku tidak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak. Jawab pertanyaan ibu-ibu ini, Bu. Aku yang mencuri atau karena Mbak Inur mempermalukan setelah depan teman kuliahnya? Kataku ke ibu mertua. Kamu mau berbohong lagi? Udah dibantu, bukannya terima kasih, tapi malah menggigit seperti ular. Suara ibu mertua lantang membenarkan fitnahannya. Bu, ingat umur, jangan berbohong. Jangan sok ceramahi aku. Kamu kira dengan jadi penulis bisa bikin aku bangga? Tamat SMP aja bangga. Waduh, kok merendahkan pendidikanku lagi? Jadi aku dituduh mengedarkan barang haram dan mencuri uang. Ku perjelas menatap ibu mertua. Punya mimpi sih boleh, muliain adikmu Rin, tapi gak gitu juga cari uangnya. Timpal seorang ibu-ibu. Kita udah lihat video dari Inur. Itu bukti. Jangan mengelak lagi. Mbak Yuyun pun terlihat yakin dengan video itu. Ku tarik nafas panjang agar tenang. Ingin membalas tuduhan ini. Oke, aku tak terima nama baikku tercemar. Aku sudah rekam pembicaraan kita. Ini barang bukti jika aku dituduh mengedarkan barang haram dan mencuri uang Mbak Inur. Akan kulaporkan kasus ini ke polisi. Akan kubuktikan jika aku bukan pengedar dan pencuri yang dituduhkan. Ucapan tegas dan ini ancaman bagi yang menyebarkan fitnah. Tentu Inur dan Jaka awal semua ini. Dan ibu mertua, sebenarnya aku kasihan padanya. Semakin tua bukannya benar, tapi malah sesat. Setelah ini akan kulihat reaksi Inur dan Jaka. Aku rasa semuanya sudah cukup. Jadi semua ibu-ibu di sini akan tahu kebenarannya. Apakah aku seorang pengedar dan pencuri atau tidak? Tentu polisi akan menyelidikinya. Jika terbukti aku tidak bersalah, aku akan tuntut atas kasus pencemaran nama baik. Loh, emangnya bisa gitu? Jangan sok ngancam. Tamat SMP aja seolah berilmu tinggi. Sadar dirilah. Untung ku terima jadi mantu. Gitu-gitu Bayu tamat D3. Ya, nasib sial bersamamu ia jadi cacat. Jadi gak usah menakut-nakuti aku. Ibu mertua menyangga sambil menghinaku lagi. Selalu begitu. Pendidikan jadi prioritas ia menghina. Bahkan kali ini kata-kata sial juga baru terdengar. Bu Ida, tapi Rina benar loh. Mantuku pernah difitnah
menggelapkan uang perusahaan. Tapi setelah diselidiki, mantuku tak bersalah. Terus kami lapor tentang pencemaran nama baik. Yang memfitnah di penjara loh, timpal seorang ibu-ibu. Namun ibu ini baru kali ini terlihat. Bisa jadi ia warga baru pindahan. Masa sih Bu Salma? Ibu mertua menanggapi dengan gugup. Ternyata nama ibu itu adalah Salma. Iya Bu, ini mantuku sendiri yang ngalamin, jawab Bu Salma meyakinkan. Semua ibu-ibu saling berbisik. Terlihat gerak mereka saling menyalahkan dan ada yang memasang wajah tegang. Mungkin karena takut tentang penjara. Namun yang membuatku terpana yaitu ibu mertua. Ia kelihatan takut tapi berusaha tersenyum sinis, menutupi ketakutan. Sangat jelas sekali ekspresi wajahnya itu. Tapi Rin, kami hanya pendengar aja. Masa ikut jadi tersangka? Tukas Mbak Yuyun. Iya Rin, toh yang nyebarin fitnah kan Inur dan Jaka. Lagian yang bilang kamu nyuri ya Bu Ida, mertuamu. Seorang ibu-ibu menunjuk ibu mertua. Iya, berarti tersangkanya Bu Ida dong. Betul itu, tersangka lainnya Jaka dan Inur. Kan Inur yang perlihatkan video berdus-dus barang itu datang ke rumahmu. Tentu kami percaya Rin. Iya, kami hanya mendengar dan melihat video itu. Iya Rin, betul Rin. Suasana warung mulai gaduh, seperti unjuk rasa. Ibu-ibu di sini tak terima jika disalahkan. Tentu mereka takut karena jika ikut terseret. Kulihat ke arah pintu rumah, tak terlihat Inur ataupun Stella. Padahal aku berharap ada Inur dan Jaka di sini. Oke, kali ini ku pancing Inur keluar. Jam segini aku tahu Jaka belum pulang kerja. Tapi Stella, entahlah. Kali ini bukan Stella sasaranku. Satu persatu yang memfitnah akan kuserang dengan caraku dulu. Jika tak berhasil mereka mengakui depan orang banyak, maka aku tak segan jika jalur hukum adalah cara yang terbaik. Ibu-ibu semuanya, maaf, aku tidak percaya jika Mbak Inur dan Mas Jaka penyebar fitnah. Aku sendiri tak dengar langsung ucapku. Tapi kami semua dengar kok Rin. Sumpah, jawab seorang ibu-ibu. Iya, masa kamu gak percaya? Buktinya omongan kami bisa sama loh. Iya Rin, di sini Inur dan Jaka ngomong. Ya, kira-kira jam segini juga. Saat jam kami belanja. Sudah kuduga, Inur dan Jaka sengaja mencari waktu yang tepat menyebarkan fitnah. Kupastikan ini disengaja. Astaga, apalagi mau mereka. Masa sih Mbak Inur bilang gitu? Ia itu istri kakak suamiku. Pasti salah dengar deh, sanggaku memancing. Panggil Inur ke sini, Bu Ida. Kami gak mau terseret hukum gara-gara mantumu itu, ucap Mbak Yuyun. Iya Bu Ida, panggil Inur ke sini biar semuanya jelas. Iya, Inur harus ngomong jujur jika ia awal dari penyebar gosip. Kita panggil aja Inur ke dalam, biar masalah ini cepat selesai, tugas Bu Salma. Iya, ayo kita panggil. Mbak Yuyun pun menyetujui. Ayo. Bu Salma dan Mbak Yuyun melangkah ke rumah ibu mertua. Hanya beberapa langkah saja, semua yang di warung saling bicara, membahas lagi tentang Inur dan Jaka. Bicara waktu itu, tepatnya mengingat kembali yang terjadi. Namun ibu mertua tampak gelisah. Ia tak berani menatap mataku
Saat mata kami beradu pandang, secepatnya ia buang pandangan. Ya udah deh. Bersambung.